قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yerusalem atau dikenal juga sebagai Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, sekaligus tempat persinggahan Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Umat Islam berhasil menaklukkan Yerusalem di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dikutip dari buku Kisah Umar bin Khattab, karya Mustafa Murad, penaklukan Yerusalem Palestina merupakan perintah Khalifah Umar setelah pasukan Islam berhasil menaklukkan Suriah dan Mesir. Khalifah Umar memerintahkan Abu Ubaidah, Khalid, dan Muawiyah yang telah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Suriah dan pesisir Levantina untuk segera bertolak ke Yerusalem dan bergabung dengan pasukan Amar. Di balik benteng, di dalam gereja, Panglima Artafon dan Patria Sopronius, Uskup Agung Gereja Yerusalem, tengah berdebat sengit. Artafon bersikeras menginginkan Yerusalem tetap dipertahankan dari penaklukan pasukan Islam, sekalipun harus mengobarkan peperangan di kota suci itu. Sedangkan Sopronius memilih bernegosiasi dan menyerahkan Yerusalem kepada pihak Islam dengan jalan damai, karena menganggap bila penduduk orang-orang Islam adalah penjelmaan dari kehendak Tuhan yang dikirim untuk mengakhiri kekuasaan orang-orang Bizantium. Maka, salah seorang utusan dikirim untuk menemui pihak Islam di luar benteng. Utusan itu datang membawa syarat-syarat penyerahan kota, yaitu tidak ada pengangkatan senjata, diizinkan sisa-sisa pasukan Bizantium untuk berangkat ke Mesir, dan penyerahan Yerusalem diterima langsung oleh pemimpin tertinggi Islam, yaitu Umar bin Khattab. Abu Ubaidah menerima syarat-syarat tersebut. Ia pun mengundang Khalifah Umar ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota tersebut. Kabar kedatangan Khalifah Umar ke Yerusalem telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Umar berangkat dari Zabian dengan menunggang kuda. Saat Umar datang, semua khayalak terkejut, terutama para penduduk kota. Mereka tidak membayangkan seorang khalifah datang dengan kesederhanaan, tanpa pakaian kebesaran dan hanya menggunakan jubah lusuh. Uskup Agung Sopronius menyambut kedatangan Khalifah Umar dengan salam penuh takzim. Lihatlah, sungguh ini adalah kesahajaan dan kegetiran yang telah dikabarkan oleh Daniel sang Nabi ketika ia datang ke tempat suci ini, kata Uskup Agung Sopronius. Bukan hanya itu, Khalifah Umar datang tanpa iring-iringan pasukan. Khalifah Umar hanya ditemani oleh Aslam, maulanya yang paling setia dan telah dibebaskan, serta seekor unta. Ia juga hanya membawa perbekalan makanan ala kadarnya, sekantong gandum, kurma, air, dan selembar tikar untuk beribadah. Kemudian, Khalifah Umar diajak Uskup Sopronius berkeliling ke tempat-tempat suci di sepanjang kota. Saat waktu zuhur tiba, Uskup Sopronius membuka gereja tempat tersuci umat Kristen, lalu mempersilakan Khalifah Umar melaksanakan sholat di dalam gereja. Tawaran kehormatan itu disambut dengan baik oleh Khalifah Umar, tapi Khalifah Umar menolaknya. Khalifah Umar tidak ingin perbuatannya itu justru menjadi alasan membenarkan untuk mengubah gereja sebagai masjid.
Jika saya mendirikan di dalam gereja ini, saya khawatir orang-orang Islam nanti akan menduduki gereja ini dan menjadikan sebagai masjid, kata Khalifah Umar. Khalifah Umar lalu keluar dari gereja, meminta ditunjukkan tempat reruntuhan kuil Sulaiman. Uskup Sophronius menunjukkan tempat itu, yang ternyata kotor tertimbun sampah. Bersama beberapa sahabat lainnya, Khalifah Umar membersihkan tempat tersebut, lalu menggarisi sebuah tapak untuk dijadikan tempat sholat. Di tempat itu pula lah Khalifah Umar memerintahkan agar dibangun masjid yang kelak dikenal dengan Masjid Umar, penakluk Yerusalem, penanda selesainya serangkaian penaklukan Islam atas seluruh wilayah Suriah dan juga Palestina, di samping Yordania dan pesisir Levantina. Penaklukan tersebut mengakhiri kekuasaan Yunani Romawi yang telah bercokol di wilayah tersebut selama beberapa abad. Sejak saat itu pula, seluruh wilayah tersebut berada di bawah naungan kekuasaan Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah yang luar biasa. Adidaya saat itu adalah Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan kota Syam, negeri Syam maksud saya, dan Palestina berhasil ditaklukkan tanpa adanya peperangan. Dan saat itu Umar bin Khattab berhasil memegang kunci Baitul Maqdis. Dan dengan yakin saat itu uskup besar yang memegang kunci Baitul Maqdis berbicara kepada kaum muslimin bahwa pulanglah kalian yang berhasil menaklukkan kitab suci kami Injil, bukanlah Ammar. Lalu dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang berhasil menaklukkan tersebut, dan salah satu sahabat berkata, itu adalah Umar. Maka uskup besar itu berkata, siapa Umar? Sahabat berkata kembali, Umar adalah pimpinan terbesar kami di kota Madinah. Dan saat itu Umar datang dengan zuhudnya, dengan memakai pakaian yang sederhana. Lalu sebagian sahabat mengatakan, wahai Umar, gunakanlah pakaian yang lebih bagus dari itu. Lalu Umar marah dan berkata, kita dimuliakan Allah bukan karena pakaian kita, tapi kita dimuliakan Allah karena agama kita. Setelah itu semua sahabat terdiam dan mereka bangga dengan sikap zuhud yang dimiliki oleh pemimpinnya saat itu. Rahimakumullah Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.